filsafat Alkitab mengatakan seperti itu. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena firman Tuhan mengatakan mereka itu segera lisut seperti rumput. Oke, baik saudara-saudara, kita masuk pada firman Tuhan di siang hari ini. Saya ingin untuk mengajak saudara-saudara untuk melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 14, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Secara ringkas saudara-saudara, satu pasal ini dengan judul Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Tetapi kalau lihat dia punya perikop ini, air di mana Yesus berjalan bukan hanya sekedar air. Bukan air tenang. Tetapi itu dalam keadaan badai. Matahari sudah mulai terbenam. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, di mana orang banyak itu yang selalu mengikuti Yesus dalam pelayanannya. Karena hari hampir malam, Yesus katakan, ya pulang saja kah kalian. Dan murid-murid disuruh Yesus untuk ke seberang. Dan Yesus pergi di satu bukit untuk berdoa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya cari-cari dia punya catatan-catatan bahwa pada saat itu sepertinya mereka berada di satu tempat, Tiberias, dan mereka mau menuju ke satu tempat yang ada di seberang sana, namanya adalah Betsaida. Tetapi menuju ke Betsaida, mereka melewati satu tempat yang namanya Kapernaum. Tiberias, Kapernaum, baru ke Betsaida. Ketika mereka berangkat dengan perahu mereka, ya, air dalam keadaan tenang. Tetapi dalam perjalanan akhirnya mereka menghadapi angin sakal. Angin yang berlawanan arah dengan mereka. Dan apa yang terjadi? Ya, mulai dia berombak. Mulai berombak. Lama-lama menjadi besar dan menjadi badai. Bisa bayangkan saudara-saudara kalau kita ada di dalam satu kapal atau perahu lalu menghadapi badai. Saya pernah mengalami waktu di World Vision. Saya mengunjungi satu tempat yang ada, karena World Vision ini adalah memberdayakan masyarakat. Apalagi masyarakat yang ada di pedesaan. Saat itu saya berkunjung ke satu tempat yang namanya Pulau Banggai di Sulawesi Tengah. Pulau Banggai. Dari Pulau Banggai kemudian waktu itu mau kembali ke Luwuk. Waktu start dari Pulau Banggai, memang lautan dalam keadaan tenang. Tetapi begitu berada di lautan lepas, kami menghadapi badai yang luar biasa. Menghadapi badai yang luar biasa. Awalnya saya duduk di paling atas, tetapi karena badainya sudah cukup luar biasa besar, karena dia siram dengan air laut, kemudian kami turun ke bawah. Saya turun ke bawah bersama dengan teman-teman. Saya berdiri di samping capnya. Saya bilang, Cap, kencang ini. Dia cuma bilang, biasa. Biasa. Padahal saudara-saudara,
itu kapal yang kami tumpangi itu menghadapi badai yang luar biasa, ketika dia naik ke atas karena ombak kencang, lalu dia turun kembali ketemu dengan ombak, dia bilang bunyi seperti ini. Pop! Saya lihat gemuruh air luar biasa ini. Saya bilang ini mau pecah ini kapal ini. Kalau pecah kita tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tetapi puji Tuhan, luar biasa capnya dan bisa tiba di kota Luwuk dengan selamat. Murid-murid pernah mengalami hal ini. Dari Tiberias, Kapernaum dan menuju ke Betsaida. Pernah mengalami hal yang luar biasa seperti ini. Yesus ada di bukit. Ketika murid-murid menghadapi badai ini, mereka berusaha bagaimana untuk menyelamatkan diri, bagaimana menghadapi badai ini supaya bisa selamat. Dengan segala kekuatan mereka untuk menyelamatkan diri dari badai, tidak bisa juga. Yesus yang ada di bukit, sorot matanya selalu ditujukan kepada murid-muridnya. Dia harus turun untuk memberi pertolongan kepada murid-murid. Begitu Yesus sampai di dekat dari perahu mereka, mereka kaget. Malah ada yang mengatakan hantu. Tetapi Yesus katakan, jangan takut. Aku ini adalah. Artinya, dia menyampaikan kepada murid-murid bahwa aku adalah Tuhan. Supaya mereka lebih percaya kepada Yesus sebagai guru mereka. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Petrus mendengar perkataan Yesus, jangan takut, karena aku adalah Tuhan. Petrus katakan, kalau engkau benar-benar Tuhan, panggillah aku datang. Panggillah aku datang. Yesus katakan, marilah. Mari. Petrus turun dari perahu. Air dalam keadaan bergemuruh karena badai. Dia berjalan di atas air, ini Petrus. Kemudian firman Tuhan mengatakan, ketika Petrus merasakan tiupan angin, mulailah tenggelam dia. Lalu dia berteriak, Tuhan tolong. Dan Tuhan Yesus memberi pertolongan kepada Petrus. Lalu Yesus bersama Petrus naik ke perahu. Kemudian danau pun menjadi teduh sekali. Saya fokuskan kepada Petrus ini. Ketika Petrus berjalan di atas air, kemudian dia merasakan tiupan angin, mulai tenggelamlah dia. Awalnya saudara-saudara, Petrus fokusnya kepada Tuhan, kepada Yesus. Aman perjalanannya. Dia tidak tenggelam dia. Ketika dia fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika fokusnya diarahkan ke lain tempat, dalam hal ini kepada tiupan angin, dia tenggelam. Dia tenggelam. Ini menjadi satu perenungan untuk kita dalam kehidupan. Dalam kehidupan di dunia ini, kita menghadapi badai-badai kehidupan. Siapapun kita.
pendeta pun menghadapi badai-badai yang besar dalam kehidupannya, dalam kehidupan pelayanan. Umat-umat Tuhan secara pribadi, keluarga, jemaat menghadapi badai yang luar biasa. Tetapi pelajaran Petrus ini menjadi perenungan untuk kita. Ketika Petrus berfokus kepada Tuhan, aman hidupnya. Tetapi ketika dia memfokuskan kepada yang lain, dia mulai tenggelam. Kita juga demikian. Dalam perjalanan kehidupan ini, sekalipun kita diperhadapkan pada banyak tantangan hidup, sekalipun kita diperhadapkan pada masalah-masalah kehidupan, pergumulan-pergumulan hidup, mari kita tetap berfokus kepada Tuhan. Amin. Aman hidup ini kalau kita tetap memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Mari kita lihat saudara-saudara contoh-contoh di dalam Alkitab. Tiupan angin itu, katakanlah itu gosip, contoh. Dalam kehidupan ini kita mendengar gosip. Artinya kita atau nama kita digosipkan oleh orang lain. Itu badai itu. Sikap kita seperti apa sebagai umat Tuhan? Apakah kita langsung fokuskan kepada gosip itu atau kepada Tuhan? Gosip kan itu belum tentu benar. Orang menceritakan kehidupan kita, oh ini bla 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 bla. Kalau kita mendengar seperti ini, kadangkala kita terpancing. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Walaupun itu belum tentu benar, kan? Lihat, kalau kita memfokuskan kepada hal ini, bukan kepada Kristus, pasti kita tenggelam ini. Kita tenggelam. Orang menceritakan tentang kita. Kalau kebaikan-kebaikan kita diceritakan orang, ya luar biasa. Tetapi yang enak didengar itu adalah kekurangan-kekurangan orang. Itu yang enak didengar. Kalau kita menghadapi hal ini, sikap kita seperti apa? Kita ladeni itu? Atau kita tetap fokus kepada Tuhan? Ini perlu kita renungkan bersama-sama. Ataukah di dalam kehidupan kita ada orang-orang tertentu yang kurang peduli untuk kita? Sehingga timbul di dalam hati kita, aduh siapa dia kan? Orang itu seperti lain pak kita kan? Kalau kita tidak fokus kepada Tuhan, siapa ngana sikap terhadap saya seperti itu? Apa maksudmu? Kan kita bisa datangi seperti itu. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita berfokus kepada Tuhan, mendengar seperti apa yang saya sampaikan tadi, biar aja dia bicara-bicara begitu. Biar aja. Yang penting saya fokus kepada Tuhan saat ini. Amin. Ada lagi yang lain. Kadang-kala orang talinya tipis. Talinya tipis. Cuma dengar ini, langsung beraksi. Tunggu kamu. Tunggu kamu. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, jangan telinga tipis. Jangan telinga tipis. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau enggak, kita terbawa arus dengan hal-hal seperti ini.
Oleh sebab itu Efesus 6 ayatnya yang 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kuat kuasanya. Tuhan menginginkan kita seperti itu. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kemudian mari kita lihat Mazmur 37 ayat 5, mulai ayat 1. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kalau kita melihat orang yang berbuat jahat, apa kita tidak marah? Kita kan bisa terpancing. Kemudian jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Melihat orang berbuat curang, apa kita tidak iri hati? Dia bilang, ini masih manusia ini masih manusia. Tetapi filsafat Alkitab mengatakan seperti itu. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena firman Tuhan mengatakan mereka itu segera lisut seperti rumput. Kasih biar saja mereka berbuat jahat. Kasih biar saja mereka berbuat curang. Doakan mereka supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Amin. Tetapi kalau kita meladeni mereka, berarti kita akan tenggelam. Kita akan tenggelam. Karena fokus kita bukan kepada Tuhan, tetapi karena ini angin-angin ini. Yang perlu kita lakukan seperti apa? Ayatnya yang ketiga dalam Mazmur 37. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri ini dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini sikap orang yang percaya kepada Tuhan harus seperti itu. Tidak usah lihat ini orang-orang yang bikin-bikin kejahatan. Doakan saja mereka, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Yang orang harus buat adalah percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik, berlaku setia kepada Tuhan, kemudian bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa ini. Mari kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Daniel di zaman Raja Nebukadnezar. Mulai zaman Raja Nebukadnezar, dia bermimpi. Kemudian Nebukadnezar lupa akan mimpinya dan memanggil para orang-orang pintar yang ada di istana untuk menceritakan kembali dan mengartikan mimpi itu. Tidak bisa. Kalau kamu tidak bisa menceritakan, apalagi mengartikan, kamu akan dilenyapkan di muka bumi ini. Lihat ancaman-ancaman luar biasa. Ini badai yang dihadapi luar biasa oleh orang-orang pintar, termasuk Daniel. Panggil itu Daniel untuk kasus ini. Jadi kalau Daniel juga tidak bisa seperti orang-orang pintar, ancaman maut ini. Maut, itu badainya ini. Tetapi sangat luar biasa ini Daniel, fokusnya hanya kepada Tuhan. Karena fokus kepada Tuhan, Tuhan memberi hikmah kepada dia. Sehingga dia bisa menyampaikan kepada raja dan mengartikannya dengan baik. Fokus kepada Tuhan. Sama juga Daniel dan teman-temannya. Daniel dan teman-temannya juga diperhadapkan pada situasi yang sulit. Menyembah patung. Itu kan badai untuk mereka. Tetapi karena Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego selalu berfokus kepada Tuhan, tidak jadi masalah.
Termasuk Daniel juga di zaman Made Parsi. Dia seorang pembesar di istana, kemudian teman-temannya juga di situ iri hati kepadanya, sehingga melakukan manuver-manuver untuk menjatuhkan Daniel. Tetapi Daniel itu selalu fokus kepada Tuhan. Aman dia. Walaupun Daniel akhirnya dimasukkan di kandang singa, aman dia karena dia fokus kepada Tuhan. Lihat umat-umat Tuhan tempo-tempo dulu yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka aman di dalam hidup walaupun ada ancaman-ancaman kematian yang mereka hadapi. Masih ada lagi yang lain, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam dalam firman Tuhan, khususnya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-57, satu perikop tentang Daud dan Goliat. Daud yang kecil, Goliat luar biasa raksasa dengan perlengkapan-perlengkapan perangnya. Secara manusia, Daud kalah. Melihat apa persediaannya bandingkan dengan persiapan dari Goliat ini. Kalah ini Daud. Tetapi saudara-saudara, karena Daud ini selalu fokus kepada Tuhan, orang yang raksasa itu dia bisa kalahkan. Kalau engkau, dia katakan, menghadapi aku ini dengan pedang, dengan alat-alat perangmu, aku menghadapi engkau membawa nama Tuhan. Ini Daud. Seorang raksasa dikalahkan oleh seorang yang kecil. Karena dia hidup bersama Tuhan. Kesehariannya fokus kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hidup di atas dunia ini? Sama, kita diperhadapkan pada banyak tantangan. Kita diperhadapkan pada banyak badai kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, jemaat. Kita diperhadapkan pada situasi-situasi ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita fokus kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, ayat tema kita, Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini yang harus kita buat dalam kehidupan ini. Serahkan hidup ini kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya, maka dia akan melakukan banyak perkara untuk kita dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita selalu berfokus kepada Tuhan, kalau kita selalu berserah kepada Tuhan, dengan demikian saudara-saudara, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak memfokuskan perhatian kepada masalah, hanya kepada Tuhan. Tuhan itu kan Allah yang maha besar. Kalau kita berfokus kepada Allah yang maha besar dalam kehidupan kita, maka masalah itu akan menjadi kecil. Amin. Kan menjadi kecil. Artinya kita mampu untuk menghadapinya karena Tuhan. Marilah dalam hidup ini kita pasrahkan hidup ini kepada Tuhan. Kita fokuskan hidup ini kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi, dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan menghadapi segala tantangan-tantangan hidup. Tuhan memberkati adalah doa saya. Amin.